Islam nih bisa dibilang cut ke lightweight tuh benar-benar tersiksa gitu. Jadi di welter tuh dia bisa berat nyaman. Oke. Gitu. Dan JDM nih tekniknya cantik mampus, tapi dia nggak ada knockout power gitu, nggak ada yang sekali plak langsung mati lampu. Nah, Topuria punya. Gue ngeliat orang-orang kayak Islam nih harus yang kayak gitu dikalahin, yang harus kecolongan sekali terus mati lampu gitu. Bukan yang kayak tadi Bang M bilang ya. Iya, kalau cuma jatuh atau kena pukul masih bisa comeback, apalagi jatuh tiduran doang Islam masih bisa menang. Harus yang bener-bener mati lampu gitu. Nah, Ilia Topuria kalau menurut gue lebih bisa berbahaya. Topuria bikin Islam bisa sih. tupuk mati lampu tadi lu bilang. Gue ngikutin kata Bilal Hasan, kalau ada satu orang di dunia yang bisa ngelakuin itu, dia adalah Ilia Topuria. Soalnya ditato sebenarnya. Ini gue tato dua-duanya nih lutut. Mana satu doang kan? Iya. Ya, satu Sama datang di podcast. Ulang. Iya, selamat datang kembali di podcast Duel UFC ya. Ini buat yang nanya mana rekap 3115 nanti akan kita jabarkan bareng-bareng, dan ini ada jingle dulu seputaran JDM dan juga Belal Muhammad. UFC 315 Grasso. Oh, tagline bukan jingle. Tapi bang kalah, tapi harus ganti. Harusnya jangan Grasso. Susah bro JDM. Apa tadi lu bilang apa? Gimana tadi? UFC itu 315. M150. Iya, M150 kan gitu kan. Grasso. Kalau ini harusnya M150 Natalia Silva. Karena kan yang Natalia Silva. Iya. Ini kita bahas loh. Anjir. Langsung kita bahas deh. Mari kita bahas aja lah ya. Mana jingle lu? Kok gue? Lu kan dari mau jingle katanya. Karena siapa? Iya. Langsung umpan deh. Ada jingle tentang Gus Miftah katanya. Ayo coba. Mana jingle Gus Miftah. Iya. Nggak, kita bahas awal-awal dulu aja deh. Bahas awal dulu ya. Ini kan karena kita episode rekap ya. Jadi bahas awal dari Benoit Saint-Denis. Dia menang submission ronde 2. Gue nih gue belum nyampe nih, pasti di jalan nih gue pas Benoit Saint-Denis. Sama lagi. Tapi lu nonton kan, Dok? Nonton gue di jalan. Submission ronde 2 ya? Iya. Gimana itu karena emang lawannya juga last notice bang, kan seharusnya dia diganti kan? Iya, lawan si Joel Alvarez. Iya, Joel Alvarez. Tadinya lawan Joel Alvarez. Joel Alvarez cedera ya berarti ya. Iya, terus digantikan sama si siapa nih, Kyle ya itulah korban namanya si korban. Maaf ya. Jadi dikasih si korban Gua terus. Iya. Gue tuh jujur nggak semangat banget di episode ini mal nih. Kenapa? Kenapa nih? Karena di episode sebelumnya ya. Semua apa? Semua yang gue bela kalah. Iya, semua prediksi bangnya kalah. Semua prediksi gue salah. Lu ada yang bener? Bener. Semuanya enggak. Lu bener Shevchenko. Oh. Ya, Cuma tapi, kan yang lain-lainnya kan emang bukan malam ya. Jelas. Bukan malamnya. Bukan momentum. Iya. Nah itu buat yang selalu bilang masalah ini bukan malamnya dong. Itu terbukti loh di Belal Muhammad dan Alexa Grasso. Tapi sebenarnya kalau Alexa Grasso gue masih bisa bilang kalau makin kesini Alexa Grasso tuh game plan-nya udah makin kebaca orang. Betul. Game plan-nya tuh udah gitu-gitu aja, stand up fight gitu-gitu aja, dan musuhnya tuh Natalia Silva kayak nungguin aja. Yeah. Natalia Silva tuh jago BJJ loh. Iya. Tapi kayak diajar stand up fight karena dia tahu game plan lu segitu-segitu aja sih Alexa Grasso. Terlalu ngandelin boxingnya, jadi tendangin terus. Gue jadi inget tuh waktu pertarungannya Alexa Grasso lawan Valentina Shevchenko itu yang pas edisi Meksiko ya. Iya. Kan yang ketiga. Itu yang awal ronde tuh Alexa Grasso tuh bener-bener emang bener sih stance-nya boxing banget gitu ya. Tapi pas udah dibawa ke bawah sama Alexa Shevchenko. Sama Shevchenko udah susah sih ngebacanya. Tapi sebagai pembaca gue akan membaca dari viewers. Benar, saya sama Sardo pakai baju yang sama. Iya, lagi. Kami tidak sengaja ya, ini baju couple. Gue padahal pengen pakai baju ini buat bilang, Dok, masih ada lagi nggak yang lain? Gue pengen beli gitu. Ada Sardo, ada tuh yang Islam Makachev. Season 2 begitu video ini keluar, Radio War juga lagi ngupload. Kalau season kedua rilis ada 4 artikel, Alex Pereira, John Jones, Ilia Topuria, dan
Islam Makhachev. Gua Masalahnya dari Islam Makhachev. lu Islam Makhachev. Iya. Gua Islam Makhachev, John Jones. Lu Gue Pereira, gue ntar pakai Topuria. Untung Topuria nickname-nya ganti ke El Matador lagi. Soalnya gue udah terlanjur sablon Oh, kan udah El ini ya. Matador. Loh, dia enggak jadi La Leyenda. La Leyenda. Nggak Dia jadi. berubah pikir kayak tengah malam dia mikir. Tapi kenapa kita Anjing barengan norak sih? juga ya La Leyenda. Iya. Tempur udah cetak nih katanya. Yang kocak nih kan kita kan gini. Kemal kan baju Metallica. Hawaii. Mau piknik. BJPen. BJPen, Pak. Oh, BJPen. BJPen lo Oh, gila. iya. Zaman dulu kaos-kaos MMA Nora-Nora, Pak. Iya, kayak Iya, Hawaii yang penuh-penuh BJPen ya. gitu, yang penuh-penuh Iya, satu iya. ini pasti. Iya, bukan yang John Jones. Nanti kalau yang pakai John Jones siapa lu ya? Gua John Buset, dari dada lu sampai perut mukanya John Jones Iya, doang. asik-asik itu. Kayak yang versi Habib gue. Oh iya segitu. Tapi ini buka. Kalau Habib kan masih ada badan. Ini cuma muka doang. Tapi nanti kita lihat aja ya. Karena nanti pas nextnya gantian pakai baju dari kita tuh bang. Iya, benar. Lu apa dia Semuanya. pakai Islam Makhachev, Sardo, lu Topuria tuh. Berarti Topuria. Lu Topuria juga bang. Gue Islam Topuria, Makhachev. iya, Jadi sama-sama benar. Islam Dua Makhachev. artikel ya kalau Dua itu ya. Nanti tapi kita pakai. kalau tadi kalau tadi kan soal anti Dagestan. Wah, Waduh. jangan gitu dong. dia ngomong ya. juga. Jangan Dia gitu. ngomong Enggak lah, yang ini gila. ya. Enggak, Tapi gue pengen bahas deh. Alexa Grasso itu apakah sudah mentok? Iya. Apakah dia harus ganti game plan? Kalau menurut lu Bang M atau kayak gimana Bang? Gak nonton gue. Enggak, tapi kan maksudnya gini. Anjir. Alexa Grasso kan tapi Capek gue nonton cewek tanding. Bosen, Pak. Iya, Bener, asli sebenarnya. bosen. Iya. Dan Tapi- mereka tuh kayak satu dimensi aja rata-rata. Gini. Kayak nonton Ah. yang orang-orang Water Indo break tanding. Tapi toilet kalau break match. tapi kalau menurut gua mungkin bosen di lu gara-gara lu itu kan juga petarung. Buat gua yang warga sipil yang ngeliat tuh kayak seru banget nih. Ini Kagak cewek juga, garang Pak. banget nih. Timpang antara divisi cowok sama divisi cewek terlalu timpang sekarang. Kayak kalau dulu tuh kan ada superstar kayak Ronda Rousey, terus habis itu si Amanda Nunes gitu kan. Kan bahkan dia bilang Amanda Nunes GOAT-nya Cewek. ya salah satu GOAT-nya cewek ya. Iya. Itu pas dia latihan di American Top Team lawan yang bukan orang UFC aja kesusahan. Teteran. Iya. Cewek ya. Iya, Pak, cewek. lu harus nonton itu bang yang nanti 316 Kayla Harrison, Juliana Peña Iya. itu seru bang. Seru cuman tetap timpang. Iya. Hah? Lu tau gak sih? Secara biologi sudah beda aja. Iya. Kenapa ge? Kalian tau gak sih yang tren TikTok atau Reels Instagram gitu yang ada klip dulu cewek yang latihan MMA atau nendang samsak gitu kenceng-kenceng terus klip berikutnya adalah cowok yang lagi ngepel langsung tahu, ini iya, kayak iya. ngeliat ceweknya gue ngepel aja deh gitu ya. Iya. Tahu kan? Tahu, Kayaknya iya. dia gak enjoy dia. Dia ngeliat ada yang cedek. Enggak. Biasa aja. Karena Bang M itu patriarki ya. Lumayan, lumayan. Kasihan banget. Udah Nggak dibilang masalah. anti Dagestan, dibilang patriarki. Ya nggak ada yang salah Nggak juga masalah. sih. Itu kan ideologi masing-masing aja. Betul. Kalau patriarki ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan gue tanya Iya, pertanyaan iya. dari ke Bang M gue Iya, misalkan iya. lempar. Iya. Menurut lu Alexa Grasso. apalagi lu kan suka Alexa Grasso kan? Iya, Lu suka. suka dan lu penikmat juga Alexa Iya, Grasso kan? iya. Penikmat. Maksudnya penikmat, iya sih salah sih. Tapi Iya. Alexa Grasso kan udah jago di boxing. Iya, iya. Nah kayaknya apakah dia itu terlalu one dimensional? Apakah dia perlu mengganti changing game plan-nya atau kayak yang Bang M bilang dan yang kayaknya banyak orang bilang emang itu bukan malamnya dia aja. Kalau menurut kalian gimana? Oh kalau dari gue dulu ya. Dari gue sih gue ngerasa kalau yang terakhir kan gameplaynya semenjak dia Shevchenko emang menuju Shevchenko itu Alexa Grasso emang segitu-gitu aja. Kebetulan musuh-musuhnya dia orang yang bisa dikalahin sama stylenya dia gitu. Nah ini ketemu sama misalkan ketemu sama grappler. Menurut gue juga pas ketemu Valentina Shevchenko yang pertama ketika menang itu kan momen spinningnya ditungguin kan sama Alexa Grasso kan karena dia tahu momennya oh ini nanti akan ada momen Shevchenko akan muter spinning back kick itu dan itu dilakukan ketika lawan Fiorot juga dilakukan cuma bedanya Fiorot nggak bisa di take down ke bawah aja sama Shevchenko ada dapat akhirnya ya cuma style Alexa Grasso itu ya udah mentok di situ. Jadi emang intinya style make fight aja ya. Dia harusnya kalau dia Ya, kalau dia selama ini menang gara-gara dia milih. Iya kalau dia lawan stand up fighter juga gue masih megang Alexa Grasso. Cuma kalau ketemu kayak Shevchenko lagi atau enggak ketemu kayak kemarin Natella Silva dari Brazil yang PJJ-nya bagus sih keteteran dia itu kalau dari gua. Enggak tahu kalau dari Sardo. Kalau menurut gue ini sih tipikal di UFC tuh sering ada kejadian kayak gitu. Ketika fighter nih Ya. sibuk dengan rivalitasnya lupa kalau orang-orang di bawah tuh udah berprogres. Jadi dia udah trilogi kan lawan Shevchenko dia nggak sadar kalau Natella yang lain Silva. yang lapar-lapar nih udah pada naik semua ke atas udah pada belajar. Trilogi Oh, gini itu. soalnya. Oh, iya. Dua orang mas ya Shevchenko Sama itu ini, iya. sama si Grasso. Grasso. Terus
dia terlalu fokus sama Shevchenko, apalagi dia ngelihat seharusnya gue dapet jatah ini dong, kuadrilogi dong, orang kita skornya ini kan satu menang, satu seri, satu kalah. Terus ngelihat si Shevchenko perebutin sabuk lawan orang lain, terus dia ngerasa kayak seharusnya gue yang di sana, dia nggak sadar. Dia nggak fokus sama yang di depan dia gitu. Iya, jadi ternyata yang di depan dia ini oke juga ya. Iya. Maksudnya dalam tanda kutip Natalia Silva itu kemarin stand up fight-nya bagus dan dia nggak ngeladenin. Maksudnya dia nggak main di bawah loh. Iya. Lu mau stand up fight sama gua? Ya udah, ayo kita stand up fight. Dan kita nggak usah raguin Alexa Grasso lah soal stand up fight-nya dia. Bagus, orang setiap kali gua sama anak-anak tuh pas kita nobar kemarin tuh setiap kali Alexa Grasso itu stand-nya dia itu berdirinya dia itu tuh keren banget, Bang. Itu tuh kayak anjir keren banget ya stand Alexa Grasso tuh yang kayak gini-gininya tuh keren banget gitu, petinju kayak textbook banget ya. Iya, maksudnya bagus posisi standnya dia, stance-nya tuh bagus gitu. Makanya gue bilang Alexa Grasso kalau stand up fight nggak usah dilawan deh. Udah keren. Cuma kemarin Natalia Silva membuktikan bahwa enggak, game plan lu tuh begitu aja. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu take down gue juga nggak akan lu take down juga kok, karena lu emang stand up fight aja. Oke, gue nggak usah main take down, gue main stand up fight aja sama lu gitu. Ya kan kebaca-baca juga, jadi terlalu monoton gitu. Ya mungkin bener kata Sardo, Alexa Grasso tuh berprogresnya lagi mentok aja di situ gitu, lagi mentok di situ. Dia harus ngembangin, dan di bawah-bawahnya nih yang udah lapar ini lah. Kalau cuma lawan Alexa Grasso yang stand up fight begitu mah gue bisa ngalahin lu. Gue BJJ bisa stand up fight, ayo gitu. Maksudnya Natalia Silva kemana ada orang bule tuh yang ngomong tuh, gue megang Brazil, lu lihat aja, dia ngomong gitu ke gue kan, Bang. Tapi saya fansnya Alexa Grasso enggak, tapi kalau dia yang Brazil nih gue berani megang karena stand up fight bagus, ini juga bagus. Dia cuma bilang kayak gitu, kalau dari gue. Langsung gak? Jangan. Hela nafas gitu ya. Jangan. Ya gitu. Jadi masalah Alexa Grasso, tapi memang bener juga kalau gue balikin ke lu Bang Emse, lu kan juga lu stand up fighter juga hitungannya kan. Latihan boxing juga kan. Gue lebih cenderung ke grappler sih, tapi ya belajar stand up. Stand up fight. Berarti lihat stance-nya si siapa Alexa Grasso, lu tipikal yang suka nggak ngeliat ininya dia? Stand up fight-nya. Terlalu tipikal malah menurut gue, terlalu basic ya. Kayak maksudnya dia terlalu basic, terlalu disiplin. Iya, terlalu dia bukan terlalu mainin gitu kan. Jadi kalau di divisi cowok tuh stand up-nya stance-nya udah bisa beda-beda karena dia udah melebihi basic istilahnya gitu, udah beda lagi lah kayak gitu. Kalau ini tuh kalau divisi cewek itu kayak masih berkutat di situ menurut gua sih. Iya. Menurut gua nih. Makanya ini sadap ya, benar-benar aja Bang. Lu Zhang Weili tapi nonton kan Bang ya? Nonton. Kalau itu dia oke. China gila semua Bang. Tapi ya itu karena Zhang Weili itu kayak keras banget orangnya. Keras wah ini keras banget nih orang, kayak dari mental bagus, terus juga kayaknya fisiknya bagus, kayaknya keras nih orang. Jadi nggak modal keras sih, nggak bisa bilang begitu ya. Tapi yang nilai plusnya tuh adalah kerasnya itu menurut gue Zhang Weili. Gue aja masih nggak percaya dia kalah di head kick sama Rose Namajunas. Iya, gara-gara ini kan dari press conference sampai fight digoreng komunis itu. Iya, tapi dia juga ini sih dulu bermula dari modal keras, tiba-tiba tekniknya makin membaik ya. Kalau Rose Namajunas tuh kan emang pelatihnya si siapa namanya? Trevor Whitman kan, Justin Gaethje, benar. Itu memang teknis banget IQ gitu. Dibilang lu bakal tipu head kick bener masuk head kicknya. Iya. Tapi itu ya, maksudnya kembali lagi soal Alexa Grasso, kan kita tahu di beberapa pertandingan lawan Araujo apa lawan Wood tuh yang dia menang submission ya. Even yang pertandingan pertama lawan Shevchenko dia kan menang submission ya. Kenapa dia pas lawan Natalia Silva nggak ngelakuin takedown ya? Maksud gue tetap dihajar stand up fight gitu. Apa karena dia takut? Karena ini Bang, praktisi BJJ biasanya ngeluarin grapplingnya kalau udah dibawa ke bawah. Beda sama pegulat. Kalau pegulat dia yang bawa ke bawah. Kalau BJJ ya lihat gimana pertandingan ke bawah. Kayak ini Charles Oliveira, pemilik submission terbanyak, BJJ terbaik di UFC, nggak pernah kan takedown. Kalau kebetulan fight jatuh ke bawah baru dia pakai BJJ-nya gitu. Biasanya pegulat yang bawa ke bawah tuh. Oh, makanya Alexa Grasso kalau musuhnya tetap berdiri di atas stand up fight, ya udah berdiri aja. Dia nggak akan ada takedown ini ya. Percobaan takedown nggak ada ya. Apa nih? Oh iya. Kenapa? Dia udah mau lempar nih. Apa nih? Mau lempar apa nih? Stand up fight kan. Statue.
Stand up-nya Siap lempar tuh. Iya. Gimana? Kok gue lupa sih? Statue. Stand up. Lucu. Stand up Gitu. malu-malu. Ini ya soalnya waktu ini tipis informasi ya Alexa Grasso ya. Anjing mungkin. Ketika dia Jasa lawan skip jingle dulu. lawan Wood itu kan lawan Joanne Wood itu dia menang submission. Dan Joanne Wood itu adalah stand up fighter ya karena dia stand up skip fighting jingle. lucu. Ada nih. Enggak, nanti yang skip bukan kita, editor. bukan kita kok gitu, tenang aja gitu. Dan Vivian Araújo juga termasuk yang ini kan, stand up fighter, apalagi masuk lagi. Enggak Vivian Araújo sama kayak sebenarnya sama kayak tipikal Natalia Silva dan Alexa Grasso dalam tanda kutip first round finish, tapi kan kebanyakan juga si Vivian si Araújo kan menangnya unanimous kan rata-rata kan. Jadi memang untuk pertanyaan buat G tadi buat Alexa Grasso kayaknya masih mentok ya Do ya. Masa belum dia harus bayangin dia udah harusnya udah di posisi Shevchenko gelar juara turun malah kalah lagi sama Natalia Silva gitu. Jadi lagi stuck. Nah, kalau soal si Shevchenko kembali lagi soal Shevchenko itu masih walaupun sebenarnya kalau pas lawan Fiorot kemarin kita cewek-cewek dulu nih karena baru kita habisin yang ke cowok-cowok ya. Kalau Fiorot kebalikannya karena Fiorot itu takut stand up fight sama Valentina Shevchenko. Jadi berasa tuh kelihatan dia takutnya, dia berusaha take down terus Valentina Shevchenko kan. Sementara Valentina Shevchenko ini mungkin kalau yang kita tangkap ya karena ada beberapa kali yang kok nggak keluar nih spinningnya walaupun akhirnya ada keluar tuh ronde 4 apa 5 ya. Yang kita bahas kayaknya trauma ada gara-gara disikat Grasso gitu. Nah Fiorot ini berapa kali mencoba take down tapi Shevchenko mencoba take down Fiorot kebalikannya. Fiorot bagus banget defense-nya gitu. Kalau Shevchenko, nah ini gue tanya lagi ke G Sardon ini, mentok gak Shevchenko ini? Di sini dari lu udah Bang Am, mentok gak nih Shevchenko? Udah cukup nih? Iya, kalau menurut gue dia agak mentok ya di Valentina Shevchenko nih dan gimana ya? Dia kan biasa ya kalau Muay Thai fighter tuh punya paling kelemahan paling standar tuh dia tuh pasti ini slow starter tuh, slow burn tuh pasti. Iya. Itu ciri khas banget tuh kalau Muay Thai fighter ya dan itu tuh masih kelihatan banget di Shevchenko kemarin ya di pertandingan kemarin ya. Terus belum ada banyak perkembangan yang signifikan gitu dari ini. Gue nggak paham sih kalau perempuan apakah begitu ya. Apalagi kalau Shevchenko tuh kan mulai karirnya tuh kan dia agak unik di martial arts. Kalau seandainya lu punya bersaudara nih, biasanya tuh lu jago karena bersaudara tuh rata-rata. Kurang ya saudara. Gue nggak paham sih, tapi kayak dia tuh jago tuh karena dia punya saudara biasanya gitu. Makanya dia jadi cukup spesial nih si Shevchenko karena mungkin dia punya tandem tektokan yang bener-bener bisa saling ngebangun. Oke dan itu kemarin sebenarnya hitungannya Fiorot kalau dulu zaman awal-awal dia mulai Bang Shevchenko gila banget kan, sangar mampus kan. Kemarin waktu lawan Fiorot tuh berapa kali coba di take down sama Shevchenko, berdiri terus kan, bagus kan. Dan gini, kalau biasanya tuh standar kan ini kan karena divisi cewek ya, divisi cewek gue ngelihatnya tuh agak mungkin 10 tahun terbelakang dibanding divisi cowok ya. Jadi kalau di biasanya itu tandeman mixed martial arts yang paling standar tuh adalah misalnya lu jago BJJ, pasti lu stand upnya Muay Thai. Kalau lu stand upnya boxing, biasanya gulat, kayak gitu tandem-tandemannya. Nah karena kalau Muay Thai itu pasti dia clinching gamenya tuh yang meluk gitu, terus dia banyak ngeni, baru takedownnya pakai takedown BJJ, baru submission gitu. Kalau gulat itu biasanya dia takedown eksplosif, makanya pukulan tangannya pasti keras, jadi cocok dengan tinju kayak gitu. Nah si Shevchenko tuh gue nggak ngelihat progres gulatnya ada kayak gitu loh. Kayak permainan clinch game di apa tuh namanya di cage itu juga masih agak kurang kayak gitu. Jadi nggak banyak berkembang menurut gue sih, karena dulu sesangar itu sih dia. Iya mentok ya, dan itu kelihatan takedownnya kayak bukan melemah sih. Akhirnya musuhnya dia bisa pelajarin gameplaynya Shevchenko. Oh lu gaya takedown lu gitu, gue bisa defense, gue bisa latihan defense-nya lo, dan terbukti Fiorot bagus kan takedown defense-nya, kayak berdiri lagi, habis itu berdiri lagi. Jadi kan kayak udah kebaca gameplaynya Shevchenko makin di sini ya. Itu yang makanya kebaca banget karena plain banget, cukup segitu ya untuk jangka waktu yang segitu lama dia di UFC masih segitu aja gitu. So, apalagi dia kan GOAT ya, tergolong GOAT gitu. Iya, sama Alexa Grasso sama tadi tipikalnya segitu aja lagi. Walaupun segitu dia juga aja, fighter kreatif ya, super kreatif kan, kayak tiba-tiba head kicknya gimana, spinning back fist ya, tuh senjata-senjata kayak gitu tuh dia punya, nggak dimilikin yang lain ya. Tapi ya
tetap jadinya segitu aja gitu. Iya ya. Kalau lu Dok gimana kalau ngeliat Valentina Kalau gue Shevchenko sih harusnya retire nggak atau? Valentina Shevchenko Iya. lebih kayak apa? Don't fix what doesn't broken. Jadi Oke. segini aja udah cukup jadi juara ya udah. Iya, Cukup nggak- gitu karena Oke. apalagi ditambah kalau dilihat dari historisnya Iya. dia bener-bener makanannya kickboxing dan Muay Thai terus gitu. Jadi Heeh. dia kayak dapat ilmu baru tuh udah kepenuhan deh ilmunya di kickboxing sama Muay Thai Iya. ini. Dia bayangin Bang waktu kecil dia di Kirgistan ikut ke Jurnas dan lain sebagainya. Habis semua atlet di kickboxing sama dia. Udah dia ke Muay Thai, Iya. habis semua. Udah dia keliling Iya. ke Australia, ke Cina. Karena Dihabisin udah, semua. Dia gak ada lagi. Bahkan Iya. sebelum bertanding lawan Fiorot, Iya. dia upload di Instagramnya. Yang fotonya iya. ya. Yang ini Bang, yang apa? coldest. Itu satu terus sama ini apa 20 tahun yang lalu saya juga abis menghabisi juara dari Perancis gitu anjir. Oh. Jadi kayak dan kerjanya udah kickboxing terus dan iya dulu tuh sangar mampus Valentina Iya. kan pada tewas semua tuh sama dia yang apalagi yang paling ikoniknya yang head kick sampai kejang-kejang lawannya di head kick. Cuma kan olahraga ini berprogres, orang-orang jadi berprogres. Jadi nggak semenyeramkan itu striking si Shevchenko. Tapi ya segitu juga udah paling puncaknya divisi cewek. Jadi udah gitu. Walaupun yang lain latihan defense jauh lebih baik, tapi Iya. ya malah perkembangan attack-nya yang kurang ya. Iya, yang karena lain dia belajar. udah kayak di titik mentoknya striking cewek lah Shevchenko tuh. Iya belum ada yang bisa nandingin Belum dia ya. Dan ini apa kemarin aja ada momen dimana kita tuh masih kayaknya Fiorot yang menang masih ada tuh kayak gitu-gitu ya tipis tuh. Tapi begitu Valentina kan pas and still masih still ternyata ya memang harus menang sih karena dia greatest of all time gitu-gitu. Tapi memang kalau cewek udah Shevchenko, Alexa Grasso, terus habis itu kayak Zhang Weili-nya Iya. udah top notch tuh, udah paling atas tuh. Kita udah sekian lama Amanda Nunes lihat terus habis itu Ronda Rousey gitu-gitu ngelihat. Ya ini udah paling atasnya ya. Gitu. Kalau lu bagaimana Bang Ge? Kalau lu Bang Ge. Iya. Nah, kalau gue juga Iya lihat sama nih. Shevchenko nih Bang Ge. Gue juga sama, tapi mungkin gue pendekatannya bakal berbeda. Jadi Iya. pertama-tama kan kalau kita lihat dari usianya kan, Shevchenko udah termasuk petarung yang emang umurnya tuh udah 37 apa kalau nggak salah? 37. 37. Dia 37 37 kok. Nah, gue pengen gimana cara ngomongnya? Gue pengen ngebedah ini dari dua petarung deh. Dua petarung dari cabang olahraga yang berbeda. Oke. Satu lagi tinju. Floyd Mayweather juga sama kan. Iya. Umurnya tua. Nah, abis itu kalau misalnya kita ngomongin GOAT, definisinya GOAT itu seperti apa? Apakah GOAT itu adalah petarung yang memiliki arsenal yang banyak, jurusnya banyak, atau petarung yang memiliki jurusnya itu sedikit, tapi banyak petarung bingung? Ya, Kayak Floyd Mayweather tuh bilang loh, gue tuh udah 20 tahun lebih di dunia tinju ini, di ring ini. Orang-orang ngerasa kayak mereka bisa ngalahin gua, ngelihat video gue berkali-kali, tapi mana buktinya? Oke. Gitu. Jadi kayak lu tahu kan jurus apa yang gue pakai, tapi lu bisa nggak mengatasinya nih? Ya, Lu udah tahu loh. Gak perlu gitu. banyak-banyak, yang penting paling mantep aja gitu. Iya, kayak gitu ya. Ibaratnya kayak kalau bahasa Kemal tuh Michael Jordan tuh dia bakal bilang, gue bakal drive ke kanan ya. Iya. Dan lu gak bakal bisa menahan gua. Kan dia pernah kan kayak gitu kan. Iya. Nah tapi Valentina Shevchenko tuh ibaratnya dia gak ngelakuin itu. Dia jadi emang udah mentok karena emang udah bertahun-tahun juga, udah umurnya juga, dia gak bisa lagi ngasih sesuatu yang baru. Emang gak perlu lagi ngasih sesuatu yang baru. Iya. Tapi pertanyaannya adalah apakah dianya itu bisa jurusnya itu bisa di craft supaya meskipun lawannya itu tahu dia bakal spinning back atau kayak gimana itu gak bakal bisa ditahan gitu. Dan mungkin pertarungan kemarin itu gak cukup untuk menunjukkan itu. Iya. Gitu. Emang harus kayaknya udah harus pensiun dah dengan gelar ini. Karena gua bener. apalagi juga dicari kan. Itu. Iya, udah nggak ada Si- dia paling mentok paling atas Si udah. Weili juga nggak Iya. mau ngejar double champ ngelawan Iya, Shevchenko kan, nggak dia mau mungkin. ngejar double champ kalau juaranya si Grasso. Iya bukan Si Shevchenko. dia nggak mau. Jadi emang harus retired lepas belt aja udah ya. Dan ini juga tadi koreksi dikit ya, Fiorot tuh nggak ada percobaan takedown sih. Fiorot tuh kebanyakan stand up fight tapi itu aja ya. Statue. Iya. Gitu dia. Nah jadi itu ya tadi gue koreksi dikit soal Fiorot. Gue lupa ingat soalnya kan pertandingannya hari Minggu ya. Nah itu kalau anjing emang kayak. Terus habis itu udah jadi kan itu soal pertarung cewek yang dimana memang kemarin tuh sempat kaget di card 315 ini kebanyakan petarung cewek ya. Yang menurut gue kayak Alexa Grasso lawan Natalia Silva. Ini kayaknya memang juga pertarungan yang
Gua nggak tahu tujuannya apa gitu. Mungkin mau naikin Natalia Silva aja supaya tadi kayaknya udah woman flyweight ini udah mentok di situ aja. Alexa Grasso, Shevchenko ini udah harus geser nih. Tadi harapannya adalah mungkin Fiorot juga bisa ngalahin Shevchenko kan, karena Fiorot adalah kontender yang paling pas nih untuk mengalahkan Valentina Shevchenko. Tapi ternyata tetap kalah juga. Ya udah, jadi kan mungkin skemanya Dana White ini salah gitu. Jadi masih Shevchenko. Ya nextnya harusnya Shevchenko retire ya, itu paling benar. Nah kalau si yang soal retire ini ada satu petarung di 315 yang akhirnya retire, yaitu adalah Jose Aldo akhirnya gitu. Walaupun kemarin gue sama Sardo sama Bang M pas kita nonton dia dikasih Mauro Batista udah dicurangin kagak stop juga. Iya, gue curangin lagi deh sekali lagi deh Zahabi. Nggak kapok deh. Udah. Iya, apa Zahabi soalnya Zahabi tuh menurut kita pertandingan itu Jose Aldo tuh yang menang ya. Jauh, Pak. Jauh loh, padahal udah GSP tuh di ininya Zahabi tuh ya. Udah GSP, terus di Kanada ya udahlah auto win lah Zahabi lah. Ya tapi bayangin ya Jose Aldo udah retire, udah sempat stop, terus Hall of Fame gitu-gitu, balik lagi ke sini, tetap setajam itu ya. Maksudnya untuk ngelawan Zahabi tuh gila do ya. Iya. Paling kelihatan progres umur di napasnya doang tuh yang ronde 3 yang habis. Oh iya, ngelihat waktu. Iya kan. Lihat, masih 3 menit gitu langsung. Itu habis, tapi Zahabi habis juga tuh dong. Iya, habis. Nafasnya sama-sama habis tuh. Makanya Zahabi kan habis dipukul yang parah Zahabi itu kan. Habis dipukulin. Enggak, tapi kalau lu lihat Jose Aldo, Bang M ini kan petarung yang bisa dibilang ya udah. Dia GOAT sih Pak. Iya. Nah lu gimana ngeliat kemarin lawan Zahabi itu? Ya gue kan telat tapi gue nonton ininya kan jadinya kan nonton highlight kan. Iya. Gimana ya Pak? Ya menang sih harusnya ya. Gak bisa ngomong apa-apa, harusnya menang sih ya. Iya. Iya gitu aja sih, apalagi dia menang ronde 1, ronde 2 telak sih. Iya telak menurut itu, gua. emang telak dia. Oke lah ronde 2 debatable lah, tapi ronde 3 knockdown berapa kali itu? Iya. Si Zahabinya hampir menang tuh sebenarnya. Sayangnya dia cuma ngeliat waktu itu doang. Dan abis itu Zahabi muluk-muluk ya kan gitu. Iya. Tapi kalau lu maksudnya Jose Aldo ini lu kan kalau tadi kita pakai perbandingan lu soal Valentina Shevchenko gitu-gitu, ini Jose Aldo ini sudah setua itu tapi masih bisa ngalahin petarung-petarung kayak Zahabi. Maksudnya ngalahin nih kalau yang kita lihat di lapangan ya. Ini kan kalau kita lihat di TV, wah ini harusnya menang Jose Aldo lawan Mario Bautista atau enggak lawan si siapa Zahabi, tapi tetap dikalahin gitu. Sampai semua orang kok bisa kalah. Nah lu kalau lihat Jose Aldo tuh gimana? Makin tua makin gila gitu. Kalau gua ngeliatnya gini, Jose Aldo tuh bedanya itu misalkan kayak sama Shevchenko atau misalkan kalau kita bedah lagi ya. Ini menurut gua ya. Iya. Kita beda lagi sama Floyd Mayweather. Floyd Mayweather itu tidak pernah vakum. Oke. Jose Aldo tuh pernah vakum kan? Iya. Jadi ketika dia itu bukan vakum, berhenti, berhenti. Bener-bener berhenti pensiun. Bukan vakum. Sampai pidato. Iya, sampai pidato udah. Terus balik lagi kan? Balik lagi. Nah, BU. tapi pas dia balik lagi, dia sebenarnya menunjukkan Jose Aldo yang sama gitu, yang kita cuman kangen aja, tapi di asumsi kita kayak kayaknya dia udah menua, udah tumpul, udah apa. Taunya pas waktu dia tampil kan kayak masih garang banget. Terus dia bilang lagi, iya saya tidak akan berhenti gitu. Tiba-tiba kalah. Iya. 2 kali. Iya tapi maksudnya kan tadi kan lu gitu. Ini lu kan lu bilang soal Alexa Grasso tadi aja yang di bawah-bawahnya ini aja mereka makin solid dia untuk mengalahkan Alexa Grasso atau di atas lagi Shevchenko. Dia latihan terus. Nah Jose Aldo kayak berarti kan harusnya logikanya kalau tadi perbandingannya sama yang cewek tadi di bawahnya Jose Aldo kan pasti lebih gila dong hitungannya. Tapi Mauro Bautista sama Zahabi kan mereka gak berranking Bang. Iya sih benar. Kalau yang lawan-lawan Grasso dan ini kan udah top 5. Iya benar. Silva aja ranking udah jajaran elitnya lah. Iya, Aldo juga kalau diaduin sama jajaran elit bantamweight hilang juga. Iya benar. Dan Aldo walaupun kayak gitu ya di 3 pertarungan terakhir itu kan 3 ya setelah dia pokoknya Mario Bautista ntar gue lagi cek deh. Oh enggak, kan dia ada menang. Oh iya ada menang. Ada 3 kali dia. 1 menang, 2 kalah yang ini. Jadi dia menang sekali lawan Martinez. Terus habis itu lawan Bautista dia kalah, Mario Bautista, terus habis itu kalah lagi lawan Zahabi. Nah, itu Rob dua-duanya. Dua-duanya di Rob. Ya soalnya dia terakhir sebelum pensiun dia tuh main 2022 terakhir tuh kan. 2022 Agustus 20 itu dia ngalahin Merab Dvalishvili. Kalah. Oh iya maksudnya dia kalah dari Merab Dvalishvili karena dia enggak bisa di take down. Iya, udah bisa di take down. Salah satu orang yang bisa nahan take downnya Merab lah. Iya, dan itu unanimous decision. Jadi bayangin 3 ronde dia nahan Merab Dvalishvili. Dan ini dari yang tadi itu yang misalkan gue bilang yang 3 pertarungan itu,
Jose Aldo emang kelihatan sedikit tumpul dari defense-nya. Dia masih kecolongan loh. Jose Aldo yang dulu kan gak sekecolongan itu. Oh maksudnya itu ya emang itu sih, tapi memang pukulannya masih tajam itu nggak no debat itu gue. No debat. Itu mah pukulan orang tua, walaupun habis itu gue kasihan juga sih yang terakhir ini kepala jidat sampai bocor di tengah-tengah. Buak sampai bocor, tapi maksudnya gitu. Jiwa Jose Aldo tetap ada gitu. Maksudnya lu posisi kayak gitu kan tap out aja sih gitu. Udah pasti lu kalah, dia tetap bertahan loh. Yang paling berbeda sih ini sih, kalau skill ya tetap skill Jose Aldo. Yang paling berbeda sangarnya sih hilang. Kalau Jose Aldo yang dulu kan sepak-sepaknya kaki orang kayak bener kelaparan kesetanan gitu. Kalau sekarang kan ya skillnya mah ya skill Jose Aldo, cuma beringasnya udah nggak ada. Beringasnya aja ya. Kelihatan pas dia ngeliat waktu, anjing itu bukan Jose Aldo tuh yang ngeliat waktu. Dulu dia stand up fighter Statue stand up. bener, mentok tuh tapi emang bener tuh. Iya. Pas. Stand up fight yang ter apa tuh Bang? Apa? Oh iya yang Iya. mentok Pak dia. Iya. Nggak ada yang bisa ngalahin itunya tadi. Stand up fight-nya. Iya. Dan itu tuh dia ini apa sih, wrestler killer dulu dia. Iya. Dulu tuh dia maksudnya wrestler killer. Dia tuh lawannya tuh semua tuh dari apa sih namanya tuh gengnya tim Alpha Male. Semua Alpha Male tuh isinya wrestler semua kan, Chad Mendes terus si Uriah Faber. Iya. Dia kan lihatnya gini. Iya. Gua kan ngikutin dia dari WEC dulu sebelum dia beli UFC kan. Iya. Itu tuh dia merajai terus yang jadi pelatihnya yang jago sekarang jadi pelatih terkenal. Ini Mike Brown kayak gitu. Itu tuh dulu kan kelas kecil tuh dia yang paling megang itu. Seserem itu sih, dan dia kan pemain bola kan dulu terkenal dia tuh. Dia kalau lagi kan nendang bolanya Pak. Asli Pak. Apalagi zaman dulu ada aturan soccer kick Bang, jadi orang di bawah bisa disepak kepalanya. Iya. Dia bisa nih juggling bola terus nendang ke basket masuk bolanya. Iya, Jose Aldo ya. Jose Aldo dia dulu tuh se-goat itu sih menurut gua. Terus gua ngikutin yang dia di wawancara sama Nina Mendes tuh kan. Iya. Yang dia bilang kayak lu udah gak inget apa-apa katanya. Enggak, soalnya gue latihan tiap hari katanya. Lu brain damage ya? Iya, terus Nina Mendesnya nangis gitu, kayak sambil nangis gitu kayak iya gue udah gak inget, tapi kayak anjir itu agak sedih sih. Jadi kayak cuman kita kan yang masih inget kan sama kesaktiannya dia. Jose Aldo. Asli. Dia tuh dia bilang dia brain damage. Iya, dia udah nggak inget banyak hal lah kayak gitu. Jadi kalau menurut gue kenapa ini olahraga anak muda tuh karena lu masih punya kemampuan memukul, memberi masih mampu, tapi menerima udah nggak mampu. Iya. Yang jadi permasalahan tuh menerima lu nih, masih mampu nggak lu menerima dengan segala yang udah lu terima selama ini kan? Iya. Dia dan masih mampu. Di post fight interview dia juga bilang gitu kan waktu pensiun, dia bilang gue udah nggak mampu lagi. Ya? Iya, waktu gue latihan gue udah berasa nih kayak aduh nggak mau. Si Korean Zombie juga waktu di podcastnya Rampage Jackson dibilang alasan pensiun ya karena itu pas gue lagi latihan, pas sparring kena pukul tuh udah nggak mau. Udah gak mau kena pukul, cepet ngantuk. Udah, aduh. Kalau dulu mungkin pukul, nagih nih ayo. Iya. Kalau sekarang udah, aduh sakit nih. Oh dari situ ya berasanya pensiun itu ya. Bukan olahraga orang muda, iya bener. Iya. Sedih ya. Tapi itu tidak berlaku untuk Belal Muhammad ya, kayak ditampol-tampol tetap. Mana masih muda. Karena masih muda ya. Enggak, Belal tuh berapa umurnya? 36 Bang. Tapi ya maksudnya Jose Aldo aja berapa? 39 enggak ya? Jose Aldo 40-an. 40. Ya gue lupa tuh Jose Aldo soalnya nggak keluar di Google. Tapi dia lebih banyak kayaknya ininya berkelahinya. Dia dari zaman Jungle Fight Bang. Iya, Jungle Fight di Brazil. Kalau Belal kan dia amankan dengan gula terus kan, jadi gak banyak kena pukul. Iya, maksudnya tuh soalnya kalau kembali lagi tadi soal menerima, apalagi umur orang tua kan Belal juga nggak muda lah gitu. Gak muda. Tapi kita lihat pas lawan JDM dia bisa menerima. JDM kan masih muda tuh. JDM tuh ya kan 29 JDM. Iya pokoknya 29 kan pokoknya. Kalau salah benerin ya guys umur ini ya. Tony sama Aldo kelihatan banget di slidingnya jauh banget kan Tony, karena dia menerimanya terlalu banyak. Kayak anjing jauh banget sama Tony yang dulu. Berarti Belal nggak pernah menerima, maksudnya nggak pernah menerima pukulan sebanyak itu, jadi masih kuat dia rahangnya gitu. Iya. Oke. Si Rory McDonald tuh kan fight terbaik UFC lawan di Red King nomor 1 di UFC tuh kan Rory lawan siapa namanya? Rory McDonald lawan si lupa gue kalau nama susah. Sama gue kayak Jose Aldo, Robbie Lawler. Iya, itu kan setelah itu dia nggak pernah sama katanya. Nggak ngomongnya udah nyeret abis tuh.
Oh udah Iya. brand damage deh. Iya, dan itu katanya momen terbaik di hidupnya. Oke, Ya udah oke. habis soalnya dia udah nggak sama keluar dari ring itu. Berarti itu wajar aja kalau Holloway itu kena dipukul sekali jatuh dari Topuria ya, karena emang akhirnya udah menerima segitu banyak, Iya. katanya cheatnya paling kuat lah apa akhirnya ada. Pasti udah ada retak-retak nih, Iya. tinggal di bom aja mau Topuria. Anjir berarti Belal nextnya kalau ditampol lagi sama JDM pasti jadi. jatuh Pasti, tuh ya. Gue aja takut nih lihat Topuria versus Charles Oliveira, bisa lepas kali kepala Oliveira Iya. ditampol Sama Topuria. Iya, Topuria. anjir. Karena udah berapa kali kena juga kan Oliveira kan jatuhnya kan. Tapi memang kalau lagi ini kayak masuk ke JDM sama Belal ya, karena udah masuk ke sesi Ini dipukul-pukul. pedih banget sih Wih, jujur Belal itu menurut gua Iya. ya kan gue udah bilang kan di sebelumnya kan Iya. dia kayak juara tapi kayak ada sesuatu yang kurang, dan gue berharap kalau dia di sini menang dia bisa menunjukkan kenapa dia pantas jadi juara kan. Nah gue juga sempat ngeliat tuh post fight interview nggak yang dia ditanya sama apa namanya sama fans gitu. Tapi fansnya nanya kayak gue pengen nanya sama Aduh siapa namanya gitu. siapa nama lu? Dan banyak momen ya bang. Banyak momen. Kayak waktu ini. Kayak waktu apa? Si Safkat menang. Terus si Belal suruh masuk. Security-nya gak tahu itu si Belal Nggak juara. tahu, ya. Iya iya. Oh di interview aja enggak kan sama Dia interview sama ini. Bahkan ini bang. Yang ending. UFC 315. Harusnya Waktu interview. penimbangan berat. Kan main event. Belal Muhammad versus Jack Delman. Masuk si Belal terus bilang. Ini main eventnya yang mana? Itu Belal anjing. Kayak Belal Muhammad tuh bener-bener gak pantas Anjing, jadi juara auranya tapi gak ada. iya. Padahal namanya remember the name. Itu Dan butuhkan dan ini Gak ada yang inget, Bang. ini fans fans nanya gitu kan. Gue pengen nanya ke siapa nama lu gitu, dan itu adalah sengaja bang, itu ngeledek itu sengaja dia. ngeledek. Sengaja. Jadi itu semua fansnya tuh kayak gak ada satu tempat itu gak ada yang ngebela Belal. Iya. Iya Siang orang kita banget. nanya aja. Tapi- Lah itu enggak di iya, Bang. JDM doang di interview tuh kagak di Tapi interview. kalau itu karena ini bang. Kasihan itu tuh. Kalau itu kayaknya karena bibirnya kan sobek bang. Iya jadi Iya. dia Hamzah. tarikan ke cepat ke rumah sakit ya. Tapi kayaknya. bener kata ini bang, kan gue baru bikin upload video fight recap juga kan, gue riset apa alasan kenapa Belal full striking gitu. Oke di satu sisi karena si JDM muter terus kan. Benar. Kalau dia nempel pagar baru si Belal berani take down. Kadang enggak juga masalahnya. tapi iya. Iya. Terus. Ya keliling-keliling kan. Tapi emang ini bang, sebelum pertandingan si Belal nih kalah sama netizen, dia ngomong dia Iya. memang fighting dia bakal tunjukin tinju Canelo-nya. Bodoh Kan dia bilang dia mau ngelawan Canelo, terus dia bilang saya mau tunjukin tinju Iya saya. makanya itu Anjing. dicenginnya di situ. Nah cuma ada beberapa komen nih sebelum ke G sama Bang M ya. Ada yang komen gini, kok Belal kayak melemah, bukan melemah, kayak ngalah gitu ya ronde 1 ronde 2. Apa ini demi Islam Makhachev? Gak ada, Pak, Gak begitu. ada. Lu kalau ada yang komen gitu gak ada. Lu kalau lihat pertandingannya JDM itu emang gak bisa di take down aja. Iya. Orang gak bisa di take down, orang rapet anjing siapa? Latihan bersama Craig Jones. Iya orang rapet gitu, dan bahkan ya JDM itu berani loh jarak dekat sama Belal, maksudnya ya mungkin karena JDM tahu oh lu mau sosok tinju Canelo lah atau enggak lu nggak bisa take down gua, ya udah gue pepet aja kan jarak deket bang. Berantemnya nggak ada jaga jarak yang kata lu kan. Oh kalau petarung tuh ada basic jaga jarak, ini kan deket banget nih mereka berdua, dan Belal ngeladenin gitu. Jadi bukan yang ngomen ini kayaknya apa ngalah ya buat Islam Makhachev naik, enggak, itu emang JDM-nya rapet Makanya dan ada JDM yang jago. Udah kena ini lagi. Iya kena nih dengkul. sampai sobek. Iya, tapi emang pertandingan itu ya kalau gua perhatiin ya memang ini kan gua catat tuh kemarin supaya gua nggak lupa karena kan tuh hari Minggu. Nih di catatan gua aja JDM itu surprise, kita surprise bahwa ternyata takedown defense-nya bagus banget. Ya kan standing fight-nya juga wah itu keren banget deh. Bahkan saking bagusnya stand up fight-nya dia dan dia ngerasa bahwa Belal ini bukan di level gua untuk stand up fight, kan dia ngecengin bang. Yang dia cengin Ya apa kan tuh? di ronde 2 pas udah frustasi si Belal spinning back Terus back dibalik. kan pas Iya. dia bunyi tak 10 detik. Iya. Ya udah Belal asal tembaknya spinning, terus si JDM kan langsung spinning muter juga. terus ditendang muter. Iya bisa ngecengin yang ini yang pura-pura take down. Iya. Oh itu skill, itu trik tuh. Itu trik tuh ya? Itu trik. Bukan Itu trik. ngecengin lagi tuh Bukan, Bang. bukan. Ya. Emang trik tuh. Oh, Jadi- take down feint. Fainting. Nggak tahu. Oke, Yang ini iya. juga yang Tipuan. dia Ya. apa si Belal level changing terus si JDM gini-gini kayak ngasih lu take down uppercut ya. Itu sinyal juga tuh. Fainting tuh. Enggak, tapi kalau lu Bang ngelihat JDM ini Bang terkesima enggak Bang waktu lihat pertandingan itu Bang? Yang pertama tuh jelas bukan malamnya si Nah, Belal, itu gua udah ada. jelas. Itu udah lah pasti. kata-kata Itu udah pasti banget Iya, itu. pasti ya. Iya. Apa ya? Kayak Ya.
menurut gue tuh kayak iya Belal tuh kayak mau try to prove something tau Iya. lo. Iya, terlalu Kayak Padahal jadi apa juara sih? mah. Ha-ha. Iya. Ya udah menang aja yang penting. Iya, gue nggak paham nih kayak apakah ini maksudnya gue tuh dari awal tuh nungguin justru pas corner itu tuh di timnya si Belal tuh pada ngomong apa gitu. Oh iya. Iya, gimana sih kayak gitu loh kayak Dibiarin nih. banyak kejadian nih kayak di UFC dulu tuh pernah ada kejadian Ronda Rousey dulu tuh dia mendominasi dengan dengan judo. Armbar, iya. Judo iya kan bantingan judo terus armbar gitu terus. Tiba-tiba dia ganti pelatih. Pelatihnya itu ngeyakinin dia. Dia bilang kayak lu tuh jago bro tinjunya gitu. Head Udah movement, iya, head lu movement itu ya. bisa menang tinju gitu. Habis itu kalah terus. Kayak gitu. Maksud gue kayak katanya lu latihan di Dagestan, ngapain lu bertinju? Maksud gue gitu kayak karena jelas banget dari ronde 1 tuh lu banyak masuk pukulan lurus. Iya. Kena pukulannya lurus, kalau lu kena hook atau apa gitu kan masih make sense make gitu. sense, ya. Mungkin gua nggak kalah bertinju, tapi kalau lu banyak kena pukulan lurus pasti lu udah kalah di dalam bertinju tuh. Istilahnya begitulah ya. Ya. Terus juga maksud gua beberapa trik di ronde 1 yang kayak misalnya kan lawannya petinju bagus nih secara tinju nih si GDM nih. Iya. Dia kan banyak head movement ya. Di ronde 1 tuh head kick maksudnya counter murni Iya. dari head kick dari Tinju. head movement adalah head kick. Head kick. Lu nggak makanya di MMA nggak boleh tuh kebanyakan gerak-gerak ke atas ke bawah kayak gitu karena bahaya kena head kick. Dan di ronde 1 tuh efektif dipakai sama Belal. Oke. Entah kenapa di ronde selanjutnya nggak dipakai tuh. Iya. Kayak lupa gitu Kayak ya. dia tuh try to prove dia bisa bertinju gitu. Gua ngerasanya begitu ya. Iya. Walaupun kayak si GDM ini benar-benar punya teknik yang baru banget buat menangkal gulat tuh. Oke. Ini apa sih itu namanya? Pivot. Iya, anglingnya bagus banget. Iya, lu bilang tuh masalah angling gitu. Iya, abis nyerang dia pindah sampingnya itu rajin banget. Emang apa sih? Tapi itu menguras energi tuh Bang ya. Sangat. Iya, karena lu harus abis gini lu harus pindah ke sampingnya lagi Parah, Pak. biar Dan- nggak dia pecah fokus tadi tuh ya. itu Iya. kayak si ini, kayak Angling. Gue gak nonton ya, tapi kalau gue berarti itu kayak ini. Siapa? The Matrix si Angling petinju. Facili Lomachenko, kayak gitu. Iya, mungkin begitulah ya. Maksudnya benar-benar kayak dia tuh switch stance-nya juga bagus banget. Iya. Jadi ada tuh kayak dia masuk straight dia tipu jab kiri masuk straight kiri tiba-tiba pindah masuk straight kanan kayak gitu yang kayak wah bagus banget kayak secara ini ya. Kayak itu kayak trik-trik buat mengalahkan Dagestan selanjutnya tuh bisa dipakai tuh, tapi nggak semua orang punya kemampuan kayak begitu. Lah tapi kalau misalkan dia ketemu Islam, dia menggunakan trik itu kena juga tuh Bang. Nah, gua nggak kalau Tapi Islam kan jago stand up fight-nya. nah Iya, banyak enggak yang sih komen. kalau dihadapkan dengan begitu gue JDM. yakin enggak sih. Enggak, mungkin bukan enggak Islam gimana. tuh strikingnya bagus karena ya. ada ancaman takedown. Betul. Jadi Iya. si lawannya tuh mikir ini mau nembak nih jangan-jangan nih. Terus kena tampol. Iya, jadi apa kayak waktu yang Anka Live kan, dia Anka Live tapi memang bagus sih kalau Anka Live stand up fight ya. Tapi kan kalau Islam beda kasus kayaknya Bang ya. Nah, Kalau gua sama nggak Belal paham. ya. Iya. Belal kan gue ngelihat di situ kan kalau UFC kan statistiknya udah ada terus ya. Iya. Di statistik masa takedown attempt-nya cuma 5. Gagal Dan 3. yang berhasil Cuma yang berhasil 2. Berhasil 2. Kan aneh kayak maksud gue kayak berarti seragu itu si Iya. Belal buat mau takedown. Karena Iya, iya. takedown itu kan butuh pasti nih gue dapat kakinya. Kayaknya begitu habis dia kena pukul dia hilang dari hadapannya, istilahnya kayak gitu deh. Jadi kok hilang mulu nih orang Iya. gitu. Makanya nggak bisa di take down karena Iya. kemana nih orang Kemana ya? nih gue nggak Iya. bisa nih ngambil. Gue sih ngeliatnya maksudnya ngebacanya begitu ya. Iya ya kalau lu Dok ngelihat JDM kemarin performance-nya JDM gimana Dok? Kalau menurut gua bener, walaupun jokes ya, tapi bener dua faktor. Pertama bukan malamnya Belal dan momentum JDM winning streak 17 kali tidak iya. terkalahkan. Sangat. Bikin bener-bener di atas angin, apalagi sekarang versi 18 dan versi juara. Wah itu udah versi terseremnya ntar ketemu Islam nih. Nah tapi bener tuh si JDM boxing counternya tuh udah berulang-ulang kali kita lihat tuh head kick kayak si tadi kan disinggung Ronda Rousey yang mendadak Iya. jadi petinju. Iya. Kan dia karirnya tamat disepak sama Holly Holmes. Jadi Iya, bener. entah kenapa nih Belal nggak keluar. Cuma harapannya Islam kan punya head kick. Ya itu bisa lah jadi penangkalnya buat si JDM ntar gitu. Oke. Cuma di pertandingan kemarin kan gue baru
bikin video recapnya juga. Jadi gue nonton tuh dari ronde 1 sampai 5. Takedown 2 yang masuk. Takedown pertama bisa masuk karena manfaatin waktu si JDM lagi level changing boxingnya tuh. Pas lagi ini baru diseruduk. Takedown yang kedua masuk karena dia ini terabas saya bodo amat kena pukul 3 kali tapi tetap tak tetap tapi terabas, iya. Tapi itu kan terjadi di ronde keempat. Tapi itu di ronde keempat doang si Belal bisa menang. Kan yang ronde 1 tuh ronde 1, ronde 2 JDM. Ronde 1, 2, 3 JDM, tapi ronde 1 ada 2 juri yang menangin Belal. Nah, iya. Ronde 4 baru si Belal comeback karena takedownnya maksa. Jadi kena tampol-tampol udah peluk. Terus nggak mesti dijatuhkan kanvas, tempel aja control time. Ke-catch aja ya. Andaikan dari awal dia kayak gitu mentalitasnya udah. Yang penting peluk aja terus control time gitu kan. Terserah mau dibilang bosen kek, yang penting saya menang. Coba aja dari kayak gitu dari ronde awal bisa berubah gamenya. Cuma kan dia baru sadar di ronde keempat, pas ronde kelima mau coba lagi udah lambat. Cuman dia di ronde keempat tuh pas dia dapet takedown dibu sama orang. Brengsek juga nih orang-orang nih. Iya banget. Iya, kejam juga. Ya karena kan 1 sampai 3 entertain banget, Bang. Dan karena dia udah sesumbar. Dia udah sesumbar kan. Iya, mungkin dia sesumbar Canelo tadi kali, Bang. Kali jadinya. Nah, ini kena mental sih. Ini yang menurut gue tuh anehnya tuh begini. Entah kenapa gue nggak tahu sejak kapan fighter itu kalau misalkan mereka itu gini, fighter tuh suka banget nge-call out. Maksudnya nge-call out tuh kayak tenang ini bakal berakhir di ronde berapa dengan cara kayak gimana gitu-gitu. Prediksi gitu. Tapi gue entah kapan siapa yang pertama memulai bahwa prediksinya itu di luar elemennya dia. Maksudnya gini, selama ini di fighting game ya itu selalu prediksi itu di dalam elemen. Kalau kita ngomongin MMA dulu ya. Conor McGregor itu waktu dia ngelawan si Jose Aldo. Semua kayaknya dia prediksi. Semuanya kan. Dia bakal bilang it's gonna only take round one. Dia round one. Karena itu emang elemennya dia. Arti kita nggak pernah lihat Conor McGregor itu akan berakhir di Kimura dengan triangle. Dia nggak pernah gitu. Karena dia tahu gue akan mempredik ini dengan gue jagonya di mana gitu. Kita ngomongin Khabib. Khabib waktu ngelawan ini, I will smash your boy. Karena kita tahu dia itu bakal nge-take down, ground and pound, smash. Dia nggak bilang I will use capoeira kick gitu-gitu. Nggak ada gitu. Tidak ada fighter yang mencoba untuk nge-take down lawan menggunakan elemen lawannya. Selalu pakai elemennya dia. Makanya kan yang kocak blunder Conor adalah yang pas dia waktu sama Khabib dia bilang let's wrestle. Terus Khabib kayak you want to wrestle? Let's wrestle gitu. Ya let's wrestle gitu. Gak ada yang mau di elemen di apa terus siapa lagi kayak it's a long list gitu. Banyak banget orang bilang iya dia bakal jatuh dengan kick gua dengan apa gua. Nah, entah kenapa nih kayak si Belal. Dan ini bukan Belal Muhammad doang kan. Kita pernah ngebahas juga tuh. Ada lagi yang kayak fighter siapa ya? Kok jadi gue waktu bahas juga kenapa si Belal sesumbar kayak gini. Menurut gue ada faktor juga dari dia menang lawan Leon Edwards. Karena waktu menang lawan Leon Edwards dia nggak cuma menang lewat gulat, dia menang striking juga. Terus kan Leon ini dianggap striker terbaik di welterweight. Ketika dia bisa menang striking lawan striker terbaik di welterweight, dia ngerasa anjing kayak gue sejago ini dah. Gitu, nah, jadi ada overconfident. Nah, makanya maksud gue tuh kayak gini. Waktu itu pernah ada interview juga Habib dibilang, Bib kalau misalkan lu ketemu sama orang yang dia bisa nge-deny takedown defense, apa yang lu lakuin? Ya gue shoot lagi. Maksa ngotot. Gue shoot terus karena emang dia tuh kuatnya di situ. Gitu. Dia nggak bakal kalah ya udah gue bakal stand up fight gitu. Nah, yang gue rasa tuh Belal nih emang benar-benar salah mentality, salah strategi. Soalnya lu jangan pernah lu ketemu di oktagon bersama petarung yang menghabiskan harinya, jamnya, waktunya mempersiapkan ngebunuh lu. Gitu. Lu jangan coba-coba untuk gua di atas ring situ dan jangan nyobain teknik di atas ring. Gua bakal you know what? Oh, dia jago tendangan. Gue bakal ngalahin dia dengan tendangan. Cuma di game-game doang kayak gitu tuh. Itu cuma di game-game doang yang kayak gitu atau di komik-komik gitu. Jangan pernah, soalnya ketika lu mencoba itu, terus lu ternyata lu gagal, oke, gue nggak bisa di elemennya dia nih. Gue balik lagi deh ke elemen gue. Pas di elemennya lu itu, inget lawan lu itu udah latihan, dia latihan shadow boxing, dan dia latihannya itu karena mempersiapkan lu, dia latihan membayangkan kira-kira elemennya dia lawan elemen gue tuh apa. Itu di Art of War 101 itu. Iya kan, kayak ada ini kan, apa dia bilang avoid what is strong, attack what is weak. Jauh yang kuat,
serang yang lemahnya justru. Belal tuh waktu itu ada nyimpan si Belal tuh kan kalah 3 kali ya. Pernah kalah 3 kali kan di UFC kan. Lawan siapa aja sih? Vicente Luque. Terus habis itu siapa lagi? Habis itu nextnya ada tuh. Gua ada listnya tuh kemarin. Leon Edwards no contest. Iya, Sempat ada ya. tapi ada lagi kalah 2 kali tuh ya. Lawan siapa ya? Gue lupa ya. Kemarin ada catatannya itu ya. Itu kalahnya sama Vicente Luque apa? KO brutal itu waktu Vicente Luque. Oh. Tapi bisa dibalikin. Malah comeback dibalikinnya ini. Waktu Belalnya puasa. Jadi waktu istirahat gak minum deh. Oh, di comeback tuh ya. Iya comeback. Iya itu awal kalahnya sama Vicente Luque dulu kan, awal-awal tuh. Habis itu ada tuh 2 lagi di atas. Oh, ini si super Man of Steel kalah dia. Sama Man of Steel dia kalah sama Geoff Neal. Iya, coba nih gue lihat. Gue kalau nggak salah tuh ya, coba ini ya. Iya, soalnya Belal tuh kalah sama Man of Steel tuh. Belal Muhammad, Geoff Neal ya. Bentar ya, gue cek ya. Belal. Gue tuh kemarin ada nyatat gitu. Makanya nih masuk ke teorinya G ini nih. Belal Muhammad, Geoff Neal. Nah, ini dia. Tuh, dia kalah decision sama Geoff Neal itu Neal, di ya. tahun berapa ini? Ini 2019. UFC 100. Anjing 143. Iya 2019. Nah, maksudnya di situ dia kalah decision juga tuh, kalah decision sama Geoff Neal. Nah, makanya kalau kita lihat dari sejarah-sejarahnya, emang kayaknya Belal Muhammad ini kadang-kadang lumayan kocak juga sih maksudnya. Jadi misalkan dia ngerasa kayak Leon Edwards kan posisinya kalau dibandingin JDM lebih tinggi Leon Edwards bisa ngalahin Kamaru Usman gini. JDM mungkin belum terbukti apa segala macam. Makanya itu tadi yang Sardo bilang ketika Leon Edwards bisa dikalahin di stand up fight dan juga di takedown, ya berarti lawan kayak JDM aja mah gue bisa. Ternyata JDM kata Sardo tadi levelnya sekarang udah beda banget. Makanya ketemu sama Kacev itu JDM versi terbaiknya dia udah. Bahkan di post fight di post fight press conference, iya. Kan sebelum pertandingan juga di countdown dia bilang dia latihan sama Craig Jones. Di interview sama Israel Adesanya juga dia bilang dia persiapan sama Craig Jones. Iya. Kan Craig Jones juga emang latih Volkanovski juga kan waktu persiapan non Islam. Dia bilang dia inilah siapin takedownnya. Terus waktu di press conference dia bilang dia kaget latihannya nggak kepake. Dia nggak nyangka si Belal mau adu striking sama dia. Dia pikir di ronde 1 juga udah ketahuan gitu. Bro, kita beda dunia nih, beda level. Tapi masih ngotot ya udahlah. Sekarang lu bayangin nih perasaan lu jadi Belal Muhammad gimana? Lu nyangka lu lu adalah juara dunia. Lu ngerasa lu itu bisa striking lu bagus. Lu ketemu sama lawan di mana dia itu striker yang berlatih untuk melawan wrestler. Tiba-tiba lu pakai striking kan, terus lawan lu kan kayak, wah dia striker nih sekarang, oke, ini elemen gua nih. Kalah ronde 1, kalah ronde 2 misalkan, terus dia ronde 3 udah mulai bocor ya ronde 3 ya. Iya. Terus dia, yaudah deh, gue balik lagi ke elemen gua, tapi dengan stamina setengah-setengah. Iya udah telat. Pas dia mau take down gitu gak bisa. Sekarang ronde 4 malah penyesuaian. Gimana perasaan lu ya? Dimana anjir gue pakai elemennya dia ternyata gue nggak bisa. Pas gue balik ke elemen gue nggak cukup tenaga dan nggak bisa juga. Udah kalah mental di situ. Udah kalah. Itu memang Belal Muhammad di pertandingan tuh kalah segala lini sih. Di stand up fight ya jelas kalah. Di takedown juga ternyata dia takedown defense-nya si siapa? JDM bagus. Tapi kalau lu JDM Islam Makhachev lu pegang siapa? Islam Makhachev. Alasannya karena lebih bagus dari Belal aja jauh gitu. Ini secara kan mentality berat badannya beda tuh. Kayaknya kita pada Islam deh. Islam. Iya, Pertanyaannya kalau menurut gue lebih bagus kayak gini. Kalau menurut gue pertanyaan lebih bagus kayak gini. Ini juga teman-teman yang di YouTube komen juga komen di bawah. Iya. Menurut kalian dari Bang Kemal dulu. Iya. Lawan Islam nih sebenarnya lebih sulit kalau lawan Ilya atau lawan JDM? Wush, bagus tuh pertanyaan. Iya gitu lebih pasti ya. Iya. Kalau menurut gua pribadi ya. Anjing. Kalau menurut gua akan lebih sulit lawan JDM. Karena berat badan aja. Oh, lebih besar. Iya, lebih besar. Tapi kalau kita lihat Belal aja sesusah payah itu untuk take down si JDM, itu juga akan berlaku di Islam. Dengan berat badan yang dia harus menyesuaikan itu. Itu kalau gua ya. Kalau lu, Bang? Sama gue JDM. Lebih sulit Kalau JDM. Kalau gue simpel kayak gini, Topuria itu ada petarung yang baik. Iya. Tapi kayaknya kalau misalkan dia naikin berat badan berarti kan untuk ke Islam. Enggak sama. Kayak McGregor aja dulu. Kita kan ngeliat McGregor pas waktu dia di Iya, flyweight, pada featherweight. mati sama tinjunya kan. Pada mati tinjunya kan. Pas di lightweight Pas dia naik lightweight enggak begituin. nggak begitu mati, tapi kecepatannya dia ini soalnya kecepatannya dia adalah kecepatan featherweight. Gitu. Jadi ketika dia naik kelas, yang bakal stay itu adalah
kecepatannya, tapi powernya itu apakah naik atau enggak? Ya enggak, karena orang yang di satu kelas di atas itu udah terbiasa untuk menerima pukulan seperti itu. Nah, mungkin Topuria itu adalah petarung, tapi yang kekuatannya itu pukulannya itu jenis pukulan yang biasa diterima sama Islam Makhachev. Gitu. Jadi kalau lihat kayak gitu kayaknya ya ini kan masih mungkin ya. Iya. Ya Islam akan lebih berat ketemu JDM. Bang M dulu, nanti Sarno juga jawab. Bang M lu pegang siapa? Kalau menurut lu lebih berat Topuria atau lawan JDM? Iya, itu susah sih ya pertanyaannya. Tapi menurut gua mereka punya gaya yang berbeda kan. Total berbeda gitu. Jadi kayak yang satu punya knockout power, yang satu punya teknik yang apa? Kayaknya beneran si JDM tuh counternya Dagestan gitu. Oh iya, jadi ya lebih sulit. Kemarin tuh kenapa dia nggak bisa take down itu kan suatu pertanyaan sebetulnya, walaupun masih mungkin ada banyak hal yang kayak mungkin dia trying to prove something si Belal, tapi kayaknya emang nggak bisa di take down juga. Iya kan kita bahas waktu nobar Bang, ini nggak bisa di take down loh ini si JDM sulit. Dia nggak attempt karena dia nggak ngerasa ada kemungkinan untuk dia bisa attempt. Mungkin begitu ya. Gue belum dan sama-sama belum terbukti ini dua-duanya ini. Belum ini baru pertandingan pertama pertemuan mereka. Sama-sama undefeated juga. Jadi kayak Islam bisa kalah dari dua-duanya menurut gue. Oke, tapi lebih berat siapa? Lebih berat mana? Apa JDM apa Topuria? Lawan JDM di welter atau Ilya di light? Akan lebih menantang kalau dia pindah ke welter sih. Oke, menantang lah karena divisi baru ya. Karena kan itu kan banyak adjustment pasti itu. Untuk Islam Makhachev ya. Iya. Kalau lu Dok, lu lebih sulit ketemu Topuria atau gue masih ngeliat lebih berbahaya Topuria sih. Ketemu Topuria di light daripada ketemu JDM di welter, karena Islam nih bisa dibilang cut ke lightweight tuh benar-benar tersiksa gitu. Jadi di welter tuh dia bisa berat nyaman. Gitu. Dan JDM nih tekniknya cantik mampus, tapi dia nggak ada knockout power gitu, nggak ada yang sekali plak langsung mati lampu. Nah, Topuria punya. Gue ngeliat orang-orang kayak Islam nih harus yang kayak gitu dikalahin, yang harus kecolongan sekali terus mati lampu gitu. Bukan yang kayak tadi Bang M bilang ya. Iya, kalau cuma jatuh atau kena pukul masih bisa comeback, apalagi jatuh tiduran dong Islam masih bisa menang. Harus yang bener-bener mati lampu gitu. Nah, Ilya Topuria kalau menurut gue lebih bisa berbahaya. Topuria bikin Islam bisa sih tupuk mati lampu tadi lu bilang. Gue ngikutin kata Bilal Hasan, kalau ada satu orang di dunia yang bisa ngelakuin itu, dia adalah Ilya Topuria. Oh, lu masih patokannya dari situ ya. Walaupun belum sulit juga. Dan sih belum terbukti. Sesuai deal-dealan kan, kalau JDM menang, Islam naik ngejar double champ. Nah, si Ilya bakal ngelawan Oliveira, kabarnya untuk interim. Jadi ketika kalau misalkan Islam sukses nih dapat double champ, udah ada nungguin nih interim di bawah, jadi ntar match mereka jadi lebih pecah. Dan itu ya pertarungan JDM tadi kan lu juga bilang Bang M ya, G juga sama Sardo. JDM dia nih Islam nih kayak ketemu mentok tau. Ketemu misalkan dia ngeladein Topuria, anjing chance gua kalah besar. Ketemu JDM pas lihat kemarin pertandingan lawan Belal, anjing nih orang juga cakep juga nih. Maksudnya potensinya besar untuk dia menyesuaikan berat badan apa segala macam. Jadi nih mentok ketemu mentok. Disinilah pembuktian pound per pound nomor satunya Bang. Tapi resikonya lebih sedikit lawan JDM. Kalau dia kalah lawan JDM, ya udah sih nomor beda kelas. Iya, malunya jadi sabuk juga masih dipegang. Tapi kalau lawan Ilya Topuria langsung ambil ya. Jadi mentok ketemu mentok Bang ya. Berat. Si siapa JDM tuh ya itu menurut gue dia punya formula sama kayak pas Merab ngalahin Umar ya. Gimana caranya tuh Dagestan nih dipatahin gitu. Apa dibikin capek gitu ya? Maksudnya kan Merab sama JDM sama-sama bikin capek petarung Dagestan kan. Kalau si Merab kan dengan gulatnya Nah, ini dengan strikingnya kayak gitu. Itu yang cukup unik gitu, kayak dia pertama kali bisa mematahkan style-style Dagestan dengan gaya main striking gitu. Kalau waktu kita ngeliat Merab kan lebih kayak Merab ngalahin gulat Dagestan karena gulat dia lebih jago gitu. Bener. Nah, kalau si ini gulat kan enggak striking. Jadi striking dari mana nih? Gitu. Ya belum pembuktian harus ketemu yang grappler kelas atas lagi sih ya. Tapi yang pasti Jack versi ketemu Islam pasti lebih beringas sih. Ya udah, karena dia dan udah juara, biasanya beda tuh. Ya beda, dan ini udah ketemu yang tadi Bang M bilang, ketemu poisonnya nih ketemu antidote ya, kayak gini tuh bikin orang Dagestan nggak bisa take down gua gitu. Lawan Islam mungkin dia akan penyesuaian, karena benar kata netizen juga, Islam sama Belal fight IQ Islam jauh lebih bagus lah ketimbang Belal Muhammad ya kan. Gitu. Lebih ngotot ya. Gue nggak merasa
si Belal nih ngotot kemarin. Iya. Take down ngotot. Telat ini Iya. ngototnya ronde 4 baru. Bener, karena ini sih kalau dari fighting tuh ya yang paling capek dari segala hal tuh adalah capek dipukulin sih. Iya. Capek dipukulin tuh lain bro. Iya, bener, Itu lain. lain banget. Kayak maksudnya mental lu hancur. Kayak terus juga capek kayak gimana ya? Lebih capek daripada lu menghindar gitulah. Iya, Pokoknya capek nafas tuh nggak sebanding dengan capek dipukulin. Iya, Jadi iya. Belal sih cukup angkat topi sih gue kemarin buat ngelihat Ngotot dia dipukulin kayak gitu Gak ya. ada knockdown sama sekali. Iya, sangar gitu. Baiklah dikasih hadiah Fight of the Night sama UFC. Iyalah. Iya, Buat buat dana operasi. pengobatan. Tapi memang sayang sih ya, Islam Makhachev kita gagal ketemu Arman tuh, ketemu Arman udah di mana dia anjing? Iya, maksudnya- Lawan Paddy Pimblett aja lah. Iya, tapi Iya, memang itu sayang seru tuh. aja kalau misalkan waktu itu ketemu Arman, pembuktian pound for pound nomor 1 ini kita masih bisa kayak, Islam memang layak lah nomor 1 karena Arman aja iya. bisa dilewatin lah gitu. Arman aja bisa ngalahin Charles Oliveira kan dengan sengit gitu. Makanya kalau kemarin lawan Arman, kita ketemu JDM kayaknya kita bisa ada gitu. Tapi memang ini pembuktian nih untuk Pembuktian. Islam Seru Makhachev. lah UFC. Kalau menurut gua pribadi, misalkan ada top list GOAT nih, misalkan top list GOAT kita kan waktu itu udah bikin top list kan. Masing-masing. Satunya John Jones gua, terus habis itu 2-nya Khabib Iya. Nurmagomedov, terus 3 ada GSP gitu-gitu. Iya. 4 tuh gue siapa gue lupa, pokoknya apa Poatan atau siapa. Gue kalau Islam Makhachev nih hot takes gue ya sebelum mudahan ya. Kalau Islam Makhachev nih bisa ngalahin either JDM atau Topuria atau enggak JDM dulu dia. Ini kayak keputusannya udah pasti lawan JDM nih ya, Iya, kemungkinan udah besar. Sudah pasti fix ketemu JDM, bisa menang lawan JDM. Gue bisa masukin ke 5 besar top list GOAT gue. Iyalah, Oh. wajar. Islam Kalau gue Makhachev kalau dia layak, menang layak. JDM Iya. dia gantiin posisi Khabib lah. Kan Iya, satu hal iya. yang bikin dia tetap dibayang-bayang Khabib ya jadi double champ ini. Iya. Khabib gak pernah jadi double champ. Iya, tapi Khabib masih ada di hati gue Iya. di atas. Jadi lebih ke respect doang gua- sekarang ini mah. Iya, kalau 1-2 kan misalkan John Jones nomor 1, 2 Khabib, gue 3 Islam Makhachev gue. Kalau Islam Makhachev bisa ngalahin JDM, nomor 3 Islam Makhachev, baru keempatnya gue GSP gue. 5 tuh boleh dah tuh Poatan dah. Tapi Poatan juga JK? udah kalah sih. Bang JK Saragih JK. selalu di hati nomor Selalu di hati 0.1 bang. Nah kalau gue kebalikannya nih, kalau gue malahan gue bakal ngeliat nih, misalnya Islam Makhachev lawan JDM, karena kalau gue kan GOAT gue adalah orang yang influence other fighters kan. Yoi. Ya. Kalau misalkan JDM lawan Islam Makhachev, mau JDM menang atau kalah, tapi selama tiba-tiba terbukti tekniknya JDM itu membuat Dagestani repot dan akan ditiru sama banyak banyak fighter lainnya yang membuat jadi berubah nih shifting. Dulu itu kan dominasi striker semua, Muay Thai, Selalu tuh. kickboxing, Iya. tiba-tiba iya kan BJJ, Gulat. set ke BJJ Iya. semua. Balik lagi Terus nih. tiba-tiba ABJJ dan Sambo kayak gitu-gitu trennya, ya. Trennya. Nah, terus tiba-tiba kalau misalkan Iya. JDM bisa bikin Jadi boxing JDM kembali ke sini semua, mungkin JDM akan masuk di Top list lu? Top list GOAT gue. Ya kan karena GOAT gue itu kan ini Influencer. Menginfluence. bukan influencer dong. Influencer Paris kayak Fernandes gitu. dong juaranya. Kayak Keanu masukin dong. Maksudnya yang benar menginfluence fighter lain untuk Oh, iya. kayaknya gini deh gitu. Metanya begini ya. Iya. Randy Gitu. Bahkan Pangalila tuh ya. Weh, iya. Itu emang Iya. fighter. Tapi kalau JDM bisa ngalahin, maksudnya JDM bisa ngalahin Islam Makhachev, harusnya Poatan punya ada tuh ininya cara ngalahin. Harusnya lihat JDM begini caranya ya gitu. Tapi makanya itu kita lihat ya apakah Islam Makhachev bisa mengalahkan JDM atau tidak. Komen aja di bawah tadi pertanyaan Sardo tuh. Oke Mana juga lebih berat? tuh. Mana lebih berat Mana ketemu yang Topuria lebih sulit? atau ini, dan ini akan menjadi judul kita ini. Wes. Judul Mana kita yang- itu. Judul Mana kita yang lebih pertanyaan berat? Sardo Yoi. gitu. Judulnya Iya. pertanyaan Sardo. Judulnya adalah pertanyaan Sardo. Udah judulnya gitu dong. Tapi fotonya gitu. Islam JDM. Islam. Kan ini Yang udah komen- kelihatan. Islam JDM sama Yang komen Topuria. Aero 88 tuh. Iya. Iya, anjing. Pasti dia Pulau, tuh. Pulau Win. Pulauin. Asli, Atau Pulauin. enggak Dewa Dora. Gak usah disensor tuh, bodo amat dan itu yang Dewa Dora. Nggak, pokoknya langsung komen aja di bawah ya teman-teman. Nanti kita minggu depan itu 316 tuh kapan nih? 8 Juni 8 Juni ya? masih lama. Itu Masih adalah lama. pertandingan yang kurang seru kecuali JK Saraginya ya. Jadi minggu depan kita kayaknya masih Senomeli kan? Iya. Sonomi merah. Jelek juga bang. Itu kartu juga kurang juga tuh kayak lah Harrison. Ada Tapi main eventnya oke lah ya. Ya, merah paling sama diguling-guling ya dulu paling lagi, Chef. dihabisin kayak gitu lagi Cuman bang. ini hype-nya kan ada kan mereka. Ada. Ada. kan Paling apa, gua press nobar con-nya. bawa merah putih, JK menang terus udah lah makan-makan. Bawa merah putih. Kan JK. Merah putih. Merah putih. Merah putih. Merah pakai bedak. Ya emang kurang Merah putih. Parah banget guys.
Iya parah banget Dia ini, masih Pak, ada anjing. nih lanjutan. Udah malam, Pak. Iya, udah malam. Ini malamnya, ini malamnya, Pak. Iya, Ini iya. malamnya. Ini malamnya. Oke. Malam Jadi ya. nanti kita tunggu aja buat bahas 316 yang secara kart nih kurang, cuma thank Yes. you udah nonton episode kali ini, Dan komen di bawah. sampai jumpa. Nanti katanya Bang M ini kalau misalkan JK Langsung Saragi lempar menang, nih. Iya. Bang M bikin tato di lututnya JK Saragi. Wah, terlalu berat itu. Gila galah. Alright, sampai you. jumpa nanti. Sampai bertemu lagi di episode minggu depan. Hari Rabu lagi ya. Ya, Bang M ditato.